Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Ya, kali ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Mardiana ya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kita kali ini ya Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya, tetap semangat untuk belajar. Tidak bosan ya ketemu dalam pelajaran daring setiap hari ya. Baik, anak-anak Ibu ya. Materi kita hari ini adalah teks cerita sejarah. Ya, tentu kita mempunyai sejarah ya, kita mempunyai sejarah hidup, kemudian kita juga mempunyai sejarah negara kita ya, anak-anak ya. Jadi kita akan belajar tentang materi teks cerita sejarah. Yang pertama ya, KD ya, materi cerita sejarah ini dimuat dalam KD 3.3 ya, mengidentifikasi informasi yang mencangkup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, resolusi, dan cerita sejarah lisan ataupun tulis. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Kemudian, dalam materi ini kita akan mempunyai tujuan ya, yang termuat di dalam indikator kita. Ada 4 ya, ada 4 indikator. Yang pertama, mendata informasi penting dalam teks sejarah ya, dalam teks sejarah novel. Kemudian menganalisis struktur teks cerita sejarah. Yang ketiga, membedakan teks cerita sejarah novel sejarah dengan teks sejarah. Dan yang keempat, mengidentifikasi nilai-nilai dalam sejarah novel ya. Perhatikan itu ya indikator kita. Kemudian yang pertama sekali ya, sebelum kita menginjak ke apa itu cerita sejarah, kita harus tahu dulu pengertian dari teks cerita sejarah ya. Teks cerita sejarah itu adalah ya cerita atau teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Ya, di dalam teks cerita ya, sejarah yang disampaikan itu mengisahkan sesuatu deretan peristiwa atau rangkaian peristiwa ya, yang disusun berdasarkan kronologi waktu ya, berdasarkan kronologi waktu. Baik, anak-anak, selanjutnya dalam membuat teks cerita sejarah itu tentu ada struktur ya, struktur. Jadi ada bagian-bagiannya. Yang pertama, seperti kita membuat teks eksplanasi ketika kelas 11, dalam teks cerita sejarah juga ada bagian yang pertama, orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan ya, pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Jadi hanya pembukanya saja ya, orientasi itu boleh dikatakan dalam bahasa awamnya pembukaan ya. Kemudian yang kedua, urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut ya. Pada bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya ditulis secara rinci dan detail ya. Ingat, ditulis secara rinci dan detail sehingga para pembaca akan lebih memahami hal yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Jadi kalau kita urutkan secara kronologi ya peristiwa-peristiwanya, maka orang akan paham peristiwa-peristiwa atau jalinan cerita yang dimunculkan pada masa lalu. Kemudian yang ketiga, reorientasi ya, merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja karena bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Ya, artinya reorientasi ini boleh kita sertakan, boleh tidak. Tetapi untuk membuat teks cerita sejarah yang betul-betul lengkap, sempurna, memang lebih baik kita berikan reorientasi. Ya anak-anak, paham ya? Selanjutnya anak-anak, di dalam penulisan teks cerita sejarah juga ada aturan penulisannya.
ya. Berarti kita sebut dengan kaidah teks cerita sejarah ya. Yang pertama, ciri kebahasaan dari sebuah teks cerita sejarah bisa dilihat dari adanya pronomina atau kata ganti. Kata-kata yang menunjukkan kejadian, adanya verba material dan juga konjungsi temporal. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama, pronomina kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengganti benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, verba material, adanya kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya, membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. Terakhir, konjungsi temporal adalah kata sambung yang berguna untuk menunjukkan urutan kejadian dari suatu peristiwa. Contohnya ya, kemudian, setelah itu, lalu ya, seperti itu ya. Kemudian jenis-jenisnya ya, jenis teks cerita sejarah ya. Teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua. Ya, berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cerita sejarah fiksi. Ya, cerita sejarah yang tidak nyata atau dalam penulisannya bebas berimajinasi sesuai khayalannya. Contohnya ada novel, ada cerpen, kemudian ada legenda, ada roman ya. Kemudian yang kedua, teks cerita sejarah non fiksi. Teks cerita sejarah yang nyata atau cerita yang penulisannya harus memperhatikan aspek fakta dan dukungan oleh fakta-fakta. Contohnya biografi tentang seseorang, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Perbedaan cerita sejarah fiksi dan non fiksi ya. Nah, cerita fiksi dan non fiksi itu ada perbedaannya ya. Teks cerita sejarah fiksi, jalan pengisahannya disusun berdasarkan dunia nyata atau menurunkan pengisahan dari dunia nyata. Gambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih mendalam. Kemudian pengembangan karakter tokoh tidak diungkapkan sepenuhnya. Menyajikan kehidupan sesuatu yang dipandang pribadi pengarang. Sedangkan untuk cerita sejarah non-fiksi disusun berdasarkan data atau fakta yang objektif. Penggambaran tokoh ditulis lengkap berdasarkan fakta dan menyajikan kehidupan sesuai dengan data atau fakta. Ya, Ibu punya satu contoh cerita sejarah ya. Kita lihat untuk orientasinya, untuk pembukaannya ya. Ibu bacakan. Kata Lamongan adalah salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Lamongan jugalah datanglah sebuah klub sepak bola yang cukup terkenal di tanah air, Persela Lamongan. Penduduk Lamongan juga terkenal memiliki jiwa pedagang yang baik. Bahkan mereka tak segan-segan untuk merantau dalam memasarkan dagangannya. Selain itu, kota ini juga terkenal dengan pesona kuliner, yaitu lumpia. Ya, itu untuk orientasinya. Kemudian ada urutan kejadian, ya, urutan kejadian dari teks ini. Dulu dimulai dengan kata dulu. Lamongan merupakan pintu gerbang ke kerajaan Kahuripan, kerajaan Panjalu, kerajaan Jenggala, kerajaan Singasari atau kerajaan Majapahit. Berada di ujung Galuh Canggu dan Kambang Putih Tuban. Setelah itu tumbuh pelabuhan Sedayu Lawas dan Gujarat Gresik merupakan daerah amat ramai sebagai penyambung hubungan dengan kerajaan luar Jawa bahkan luar negeri. Zaman kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur, di Lamongan berkembanglah kerajaan kecil Malawapati. Kini dusun Melawan, Desa Kedung Wangi, Kecamatan Sambeng. Dipimpin Raja Agung Angling Dharma, dibantu Patih Sakti Batik Madrim, termasuk kawasan Bojonegoro kuno. Saat ini
masih tersimpan dengan baik sumping atau baju angling dharma di dusun tersebut. Nah, ini urutan kejadian, jadi berurutan ya dulu. Ya, seperti itu katanya ya. Kemudian di sebelah barat terdiri kerajaan Rajek Wesi di dekat kota Bojonegoro. Sekarang, sejarah awal terbentuknya kota Lamongan adalah pengangkatan Adipati Lamongan yang pertama, yakni Tumenggung Surajaya atau Ranggahadi. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 976 Hijriyah atau 26 Mei 1569 Masehi, Tumenggung Surajaya di kala muda bernama Hadi. Beliau berasal dari dusun Cacing bagian dari wilayah Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Beliau di waktu muda juga pernah ditunjuk oleh Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam, sekaligus mengatur pemerintahan serta kehidupan masyarakat di sebelah barat Kasunanan Giri yang disebut wilayah Kenduruan. Saat itulah Sunan Giri memberi gelar Rangga kepada Hadi. Sejak itu, nama beliau berubah menjadi Ranggahadi. Singkat cerita, Ranggahadi melewati Kali Lamong dan sampai di Kenduruan. Oleh masyarakat di daerah tersebut, Ranggahadi diberi sebutan Mbah Lamong karena pandai ngemong ya. Ngemong itu membina, mendidik masyarakatnya. Kemudian yang terakhir ya bagian reorientasi. Dari kebiasaan masyarakat yang memanggil Ranggahadi dengan sebutan Mbah Lamong, inilah yang mendasari nama kota Lamongan sampai saat ini. Ya, jadi anak-anak tadi Ibu berikan contoh dari teks cerita, dimulai orientasi, ya kemudian urutan peristiwanya dan reorientasi. Kemudian berikutnya kalau kita hendak menyusun sebuah teks cerita sejarah, ada hal-hal atau langkah-langkah untuk menyusunnya. Yang pertama, mengumpulkan bahan dulu, data, informasi terhadap objek kajian yang akan ditulis. Kemudian mengidentifikasi jenis teks cerita sejarah yang akan dibuat, apakah fiksi atau non-fiksi. Kemudian membuat kerangka teks yang berpedoman pada struktur isi atau pembangun teks cerita sejarah. Kemudian menyusun teks cerita sejarah dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Kemudian memeriksa kembali teks yang dibuat dari segi kelengkapan struktur dan kaidah. Ya, itu tadi penjelasan materi yang sudah Ibu berikan ya. Semoga kalian bisa paham. Kemudian kalian bisa memahami, kemudian kalian bisa membuat sebuah teks cerita sejarah ya. Itu saja anak-anak, kita lanjutkan dengan materi latihan. Anak-anak hebat Ibu, tadi setelah kalian mendengarkan pemaparan yang Ibu jelaskan mengenai apa itu teks cerita sejarah, bagaimana cara membuatnya ya, kalian akan bisa memahami teks tersebut dan Ibu bisa menilai sebatas mana kalian memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Maka kita akan latihan soal ya. Pada kesempatan ini ya, kalian bisa melihat soalnya ya. Boleh Ibu bacakan. Yang pertama, membaca kembali teks cerita sejarah asal mula Lamongan pada slide yang sudah Ibu berikan di atas. Kemudian yang kedua, menganalisis ya, analisislah apakah teks cerita tersebut disusun berdasarkan data atau fakta yang objektif. Dan yang terakhir, identifikasi ciri kebahasaan yang muncul pada teks tersebut. Ya, anak-anak Ibu kerjakan dengan baik, tetap semangat, kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Salam Tara Kanita.